Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bakti Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama yaitu lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Pada saat selesai kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum sama sekali memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Tetapi pada saat itu negara Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. 3. Mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara kita. Ketiga, dalam bentuk good office ataupun mediasi, dan juga menggunakan jalur perserikatan bangsa-bangsa. Sesuai dengan sasaran utama kebijakan politik luar negeri sebagaimana disebutkan, maka Indonesia harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara lain. Pada saat Perang Dingin antara Blok Amerika dengan Blok Uni Soviet pada masa awal berdirinya Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk pertama kalinya diuraikan oleh Syahrir yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri dalam pidatonya pada Inter-ASEAN Relation di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaan untuk tidak memihak dalam Perang Dingin tersebut selain meredakan ketegangan yang ada juga dilatar belakangi oleh kepentingan Indonesia, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Berarti oleh karena itu keterikatan pada salah satu kubu yang ada belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia saat itu juga masih ragu-ragu belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan yang diberikan negara blok itu. Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya. Politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya pada BPKNIP mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Pada saat itu Hatta mengatakan, "Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?" Pemerintahan berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Dari pernyataan Muhammad Hatta tersebut jelas terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memilih salah satu blok pada saat itu, bahkan bercita-cita menciptakan perdamaian dunia yang abadi, atau semua negara baik blok barat maupun blok timur berdamai. Tetapi walaupun Indonesia memilih untuk tidak berniat untuk menciptakan blok baru, karena itu menurut Hatta Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud dengan mengimbangi kedua blok raksasa itu. Sikap demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif.
yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia tidak hanya memihak tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas, mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh pemerintahan dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan luar negeri Indonesia. Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan kepentingan dalam negara serta konstelasi politik internasional pada saat itu. Selanjutnya, nomor 2, politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan dalam kedaulatan politik, pembentukan identitas bangsa, kepentingan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Lapisan masyarakat. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950 ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Pada waktu itu Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Betapa pada masa itu kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan. Keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka. Sejak pertengahan tahun 1950, Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1959. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya yaitu Indonesia dalam bentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum gerakan non-blok yang disebut GNB, Non-Alignment Movement. Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan, yakni blok barat dan blok timur. Blok barat dan blok timur. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan. Nomor 3.
yaitu politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Politik luar negeri Indonesia pada saat itu bersifat high profile yang diwarnai sikap imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa lain di dunia internasional. Onward no retreat adalah kata-kata yang sering diucapkan dalam beberapa pidato Presiden Soekarno yang menunjukkan tekad revolusionernya dalam membentuk kekuatan dunia baru. Dalam menunjukkan bahwa dalam mempromosikan Indonesia ke dunia internasional, Presiden Soekarno juga menunjukkan bahwa dia mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang tercermin dalam Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, yang menjadi jiwa bangsa Indonesia, yang diperhitungkan dapat menjadi satu kekuatan Nasakom jiwaku yang mengalahkan neokolonialisme dan imperialisme. Dari sini dapat kita lihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia pada saat itu, yakni condong ke blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan Cina dan bagaimana Presiden Soekarno memberi peluang politik kepada PKI sehingga partai yang pernah menikam perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1948 berkembang menjadi partai terbesar dan yang paling berpengaruh di Indonesia sekitar tahun 1964 sampai 1965. Kebijakan Soekarno itu didasari oleh keinginannya agar kaum komunis yang merupakan salah satu kekuatan politik mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui seragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Namun, seiring berjalannya waktu, status dan prestigi menjadi faktor-faktor pendorong semakin gencarnya Soekarno melaksanakan aktivitas politik luar negeri. Sebagai dampaknya, Soekarno banyak meninggalkan masalah-masalah domestik seperti masalah ekonomi. Soekarno beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi pada fase awal berdirinya suatu negara adalah hal yang tidak terlalu penting. Ia beranggapan bahwa pemusnahan pengaruh-pengaruh asing baik itu dalam segi politik, ekonomi maupun budaya adalah hal-hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. Soekarno dengan gencar melancarkan politik luar negeri aktif namun tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu. Kenyataannya morat-marit akibat inflasi yang terjadi secara terus-menerus, penghasilan negara merosot, sedangkan pengeluaran untuk proyek-proyek politik mercusuar seperti Ganevo dan Konevo terus membengkak. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab krisis politik dan ekonomi Indonesia pada masa akhir pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada saat itu, Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Oldevos dan Nevos. Soekarno menyatakan bahwa dengan ketegangan-ketegangan dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan lama dan kekuatan-kekuatan baru bangkit atau negara-negara progresif Nevos
Imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme merupakan paham-paham yang dibawa dan dijalankan oleh negara-negara kapitalis Barat. Dalam upayanya mengembangkan Nevos, Presiden Soekarno melaksanakan politik mercusuar bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nepos di seluruh dunia. Salah satu tindakan usaha penguatan eksistensi Indonesia pada Nepos juga dapat dilihat dari pembentukan poros Jakarta Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negara-negara sosialis dan komunis seperti Cina dan yang lainnya. Faktor dibentuknya poros ini antara lain pertama, karena konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik, mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris. Indonesia pun harus mencari kawan negara besar yang mau mendukungnya dan menjadi sekutu yang mau mendukung dan bukan sekutu Inggris. Salah satunya adalah Cina. Kedua, Indonesia perlu mencari negara yang mau membantunya dalam masalah dana dan dengan persyaratan yang mudah, yakni negara Cina dan Uni Soviet. Namun sayangnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan-kebijakan luar negeri yang diinisiasi Soekarno untuk Indonesia rupanya kurang memperhatikan sektor domestik. Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme karena dalam kenyataannya sebagian dari bangsa dan negara Indonesia masih dikuasai oleh Belanda, yakni Irian Barat. Setelah jalan diplomasi selalu mengalami kegagalan, maka Soekarno memutuskan akan merebut kembali Irian Barat dengan kekuatan bersenjata. Melihat kesungguhan Indonesia, sikap Amerika Serikat yang kemudian berubah membantu Indonesia, terutama setelah Indonesia memperoleh bantuan persenjataan dari Uni Soviet guna mendapatkan kembali Irian Barat. Taktik konfrontatif ini kemudian digunakan kembali oleh Soekarno ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Akibat pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap oleh Indonesia sebagai produk Nekolim, puncak ketegangan pun terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menyulut kemarahan Indonesia hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada blok barat. Menurutnya Indonesia dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan internasional. 4. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia lebih memfokuskan pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan dengan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak barat melalui ASEAN. Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah pembangunan ekonomi. Untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhi kebutuhan pokok rakyat pada dasarnya abad yang akan datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order atau tatanan baru adalah memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan yang dilanjutkan oleh Soeharto, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman dan memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya. Seperti yang telah disebutkan Presiden Soeharto dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing serta bantuan pinjaman. Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya.
tersebut seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri antara lain menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi pada Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapat kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan ASEAN. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerjasama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap non-komunis. Dengan demikian, stabilitas negara-negara di ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri sangatlah penting. ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri. Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia difasilitasi dan dicarikan solusinya dengan forum regional ini. Presiden Soeharto memakai kerjasama ekonomi Asia Pasifik alias disingkat APEC untuk memproyeksikan posisi kepemimpinannya di Indonesia. Pada awal, Indonesia tidak setuju dengan APEC. Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberasi perdagangan. Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat mengikis kerjasama antara negara-negara ASEAN. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Faktor pendorongnya antara lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya, keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi ketua gerakan non-blok X pada tahun 1992. Setidaknya memberikan bahwa pengakuan Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional. Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif serta memaksimalkan kepentingan nasional Indonesia juga termasuk sebagian anggota negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC, menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian. Kepemimpinan Soeharto. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia pada awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik yang kritis akibat multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaannya internasional terhadap Indonesia serta pemulihan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintahan Habibie disibukkan oleh usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir Orde Baru dan kerusuhan pasca jajah pendapat dari Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dan dana moneter internasional dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Presiden Habibie juga menunjukkan cara berdemokrasi dengan baik dengan memilih tidak mau mencalonkan lagi menjadi presiden setelah pertanggungjawabannya jawabannya ditolak oleh MPR RI. Selanjutnya, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Hubungan RI Republik Indonesia dengan negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur dari NKRI. Presiden Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu beliau banyak melakukan kunjungan ke negara luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negeri ekstensif selama masa pemerintahan yang singkat, Presiden Wahid secara
Honstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya, termasuk dalam hal lain isu Timor Timur adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isu perbaikan ekonomi. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid ini dalam konteks kepentingan nasional, selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Ancaman terhadap disintegrasi nasional pada era Abdurrahman Wahid menjadi kepentingan nasional sangat mendesak dan menjadi prioritas. Faktor-faktor semacam inilah yang menjadi salah satu penyebab pada awal tahun 2001 munculnya desakan dari DPR MPR RI agar Presiden Abdurrahman Wahid meletakkan jabatan selaku Presiden RI. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun jabatannya, Megawati dilantik menjadi Presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Belajar dari pemerintahan sebelumnya, Presiden Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamankan dalam UUD 1945. Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan kunjungannya mendatangi wilayah-wilayah konflik di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, dan Timor Barat. Pada era pemerintahan Megawati, diintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air, sehingga dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati. Pada pemilihan umum 2004 merupakan pemilihan presiden secara langsung oleh masyarakat. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden, mengalahkan Megawati. Ia dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004. Selama era kepemimpinannya, SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan seperti istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Indonesia berhubungan baik dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.